Sobat Asiku, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari ringkasan materi fisika kelas 10 semester 1, gerak lurus berubah beraturan. Oke, langsung aja kita pelajari. Gerak lurus berubah beraturan atau yang kita singkat GLBB. Apa itu GLBB? Nggak usah bingung, tinggal kita lihat aja kepanjangannya. GL artinya apa? Ya, gerak lurus. Maksudnya gerak yang lintasannya berubah garis lurus. Apanya yang berubah? Ya, tentunya kecepatannya. Jadi berubah di sini kita artikan kecepatannya yang berubah. Namun berubahnya juga tidak boleh sembarangan, karena kalau berubahnya tidak teratur, misalkan kecepatannya 10, berikutnya 30, selanjutnya 15, 12 dan seterusnya. Tentunya kalau seperti ini kita jadi bingung sendiri. Maka kita batasi berubahnya, tentunya harus beraturan. Artinya kalau detik pertama tadi kecepatannya 10, detik kedua menjadi 20, tentunya bisa kita prediksi detik ketiga 30, detik keempat 40, dan seterusnya. Atau misalkan mula-mula kecepatannya 25, 1 detik kemudian 20, detik berikutnya 15, tentunya Anda pasti bisa memprediksi kecepatan selanjutnya. Dari contoh yang kita berikan ini, tentunya kecepatannya berubahnya juga harus beraturan. Karena kecepatannya berubahnya harus beraturan, atau dengan kata lain perubahan kecepatan atau yang sering kita tuliskan percepatan, nilainya selalu tetap. Bisa juga kita tuliskan memiliki percepatan yang konstan. Berikutnya kita tuliskan perumusannya. Ada 3 perumusan yang wajib Anda kuasai. Yang pertama, jika kita akan menghitung kecepatan akhir atau yang sering kita tuliskan VT, rumusnya sama dengan apa? Ya, VT sama dengan V0 plus minus AT. Untuk menghitung VT atau kecepatan akhir, tentunya kita harus tahu kecepatan mula-mula ditambah ataupun dikurangi perubahan kecepatan dikalikan waktunya. Ingat tanda positif untuk gerak yang dipercepat, dan untuk gerak yang diperlambat kita tuliskan tanda negatif. Berikutnya rumus yang wajib kita ketahui untuk menghitung jarak, nilainya sama dengan apa? Ya, S nilainya sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat. Dan yang terakhir, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Inilah rumus dasar yang wajib Anda kuasai untuk bisa menyelesaikan soal yang ada kaitannya dengan GLBB. Kalau ada rumus seperti ini, langsung dikotai. Ada yang pakai warna merah atau merah jambu, khawatirnya hilang merahnya, tinggal jambunya. Kalau di SMP, biasanya kalau setelah dikotai seperti ini, ada yang di stabilo pakai warna merah, kuning, ataupun hijau. Ada yang saking semangatnya bukan pakai stabilo, namun pakai tip X. Sehingga ketika ditanya rumus GLBB, pasti ingat rumus yang dikotai. Namun biasanya lupa di dalamnya, hanya ingat kotaknya saja. Biar ingat terus gimana caranya? Ya, sering-seringlah Anda mengerjakan soal, pasti tidak sengaja akan hafal sendiri. Kalau masih tidak hafal-hafal, tidak usah panik, akan kita berikan metode yang kedua, yaitu kita gunakan metode grafik. Coba kita tampilkan grafiknya. Misalkan kita tuliskan hubungan antara waktu dan kecepatan. Jika benda tadi mengalami percepatan, misalkan pada saat awal kecepatannya V0, karena benda mengalami percepatan atau geraknya dipercepat, maka seiring penambahan waktu, kecepatannya pun juga akan naik. Kita misalkan tadi detik awal kecepatannya 10, misalkan waktunya 1 detik, kecepatannya 20. Kalau 2 detik,
Ya, tentunya dengan kemiringan yang sama, kecepatannya jadi 30. Dan tentunya akan bisa kita prediksi seiring bertambahnya waktu, kecepatannya pun akan terus bertambah. Kalau diperlambat gimana? Kita gambarkan grafik hubungan waktu dan kecepatan juga. Misalkan di awal sudah memiliki kecepatan, seiring dengan pertambahan waktu, kecepatannya juga berkurang. Inilah grafik benda yang mengalami perlambatan. Karena sudah diketahui waktu dan kecepatan, tentunya bisa kita hitung percepatannya. Caranya gimana? Ya, dari grafik ini tinggal kita cari kemiringan atau nilai gradiennya. Atau kalau kesulitan, tinggal kita cari nilai tangen sudutnya. Sedangkan untuk jarak, caranya gimana? Ya, tinggal kita hitung luas di bawah grafik ini. Oke, supaya lebih jelas, langsung kita bahas contoh soal berikut. Oke, langsung kita selesaikan contoh soal berikut. Sebuah mobil dari keadaan diam bergerak dengan kecepatan tetap 3 meter per sekon kuadrat. Tentukan kecepatan dan jarak yang ditempuh mobil setelah bergerak selama 4 sekon. Pada kesempatan kali ini akan kita bahas dengan dua metode yang sudah kita bahas tadi. Metode yang pertama kita gunakan rumus, sedangkan metode yang kedua nanti kita gunakan grafik. Oke, sekarang kita gunakan perumusannya dulu. Masih ingat perumusannya tadi? Ya, untuk menghitung kecepatan kita gunakan VT sama dengan V0 plus minus AT. VT-nya berapa? Ya, tidak usah panik. Ini yang ditanyakan. Maka kita tuliskan VT sama dengan V0 atau kecepatan awal nilainya berapa? Karena dalam keadaan diam tentunya kecepatannya 0. Langsung kita masukkan nilainya 0. Ditambah, dulu kok ditambah? Karena disebutkan percepatannya 3 meter per sekon kuadrat. Sehingga hanya langsung kita masukkan plus 3. Tinggal kita kalikan T-nya. T-nya berapa? Ya, 4 sekon. Langsung kita masukkan angka 4. Sehingga VT-nya langsung bisa kita jawab. Nilainya sama dengan 3 kali 4, ya 12. Langsung kita masukkan 12 meter per sekon. Ada tidak jawabannya? Ada ya. Jangan bangga dulu, masih belum selesai. Berikutnya kita hitung jarak yang ditempuh mobil tersebut. Kalau jarak kita gunakan rumus apa? Ya, kita gunakan S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat. Langsung kita eksekusi. S-nya nilainya sama dengan kecepatan awalnya tadi berapa? Ya, 0. Langsung kita masukkan 0. Dikalikan waktunya berapa detik ini? Ya, 4. Langsung kita tuangkan angka 4 plus setengah A. Hanya berapa? Ya, sama dengan yang sebelah kiri tadi. Langsung kita tuliskan plus setengah dikalikan 3. Tinggal kita kalikan T kuadrat. T-nya berapa? Ya, 4. Langsung kita tuliskan 4 kuadrat. Sehingga langsung bisa kita jawab. Nilainya sama dengan 0 kali 4. Ya, tetap 0. Ditambah. Yang 4-nya kita kuadratkan dulu. 4 kuadrat berapa? Ya, 16. Tinggal kita coret dan kita coret. Muncul angka berapa? Yang 2-nya habis. Yang 4 kuadrat alias 16 tadi tentunya tinggal 8. Tinggal kita kalikan 8 kali 3. Tentunya jawabannya sama dengan 24. Berikutnya akan kita gunakan cara grafik. Kita tampilkan grafiknya dulu. Ya, sudah kita gambarkan grafik hubungan antara waktu dan kecepatannya. Langsung kita gambarkan percepatannya berapa. Ya, mobil tadi mempunyai percepatan tetap berapa nilainya ini? Ya, 3. Maka nilai tangen ini langsung kita tulis nilainya sama dengan 3. Bergerak selama berapa detik? Ya, 4 detik. Ini pun langsung kita masukkan angka 4. Untuk menghitung kecepatannya caranya gimana?
Nilai percepatan atau nilai tangannya tinggal dikalikan waktunya. Kalau di sini ada 4, di sini ada 3, maka kecepatannya berapa di sini? Ya, tinggal kita kalikan 4 dikali 3. Nilainya berapa? Ya, langsung kita masukkan, ketemunya 12. Maka untuk mencari jaraknya, ini ada 4, ini ada 12. 4 kali 12 berapa? Ya, 24. Loh, kok bisa 24? Ingat, karena yang ditanya jarak atau luas segitiga ini, tentunya rumusnya sama dengan setengah alas kali tingginya. Maka kalau tadi tingginya 12, tinggal kita kalikan, ketemunya 48. Tapi karena segitiga, jangan lupa ini kita bagi 2. Asik bukan caranya? Itulah cara asikku, semoga menjadi cara asikmu juga. Dan ingat, jangan lupa subscribe untuk mendapatkan materi dan pembahasan soal asikku yang lainnya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.